Perkenalkan, nama saya Milin Misha, NIM 114200060, asal dari Riau, Pluk 10, akan menjelaskan mengenai uji pembahasan acara ketiga yang membahas mengenai konsep tegangan permukaan pipa kapiler. Konsep ini merupakan salah satu konsep esensial yang perlu dipelajari pada pelajaran mekanika fluida. Pada praktikum kali ini akan diukur ketegangan permukaan dari 3 fluida dengan ketinggian dan sudut berbeda, yakni ada fluida air, minyak, dan oli. Pada acara kali ini juga diperlukan beberapa alat seperti gelas beker, busur, pipa kapiler, kaca pembesar, penggaris, dan sampel dari ketiga fluida tersebut. Tegangan permukaan sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau kecenderungan zat untuk memperluas permukaan cairan dalam satuan luas. Nah, pada acara kali ini dilakukan pengukuran tegangan permukaan dengan metode kenaikan kapiler, di mana prinsip kerjanya yaitu memasukkan pipa kapiler ke dalam cairan dan mengamati tegangan permukaan yang terjadi. Pada acara ini kemudian dilakukan perhitungan dan analisis berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari asisten praktikum. Kemudian ditemukan bahwa pipa kapiler pertama itu memiliki diameter 0,5 cm dan jari-jari 0,25 cm, sementara pipa kapiler kedua memiliki diameter 0,3 cm dan jari-jari 0,15 cm. Gaya gravitas yang dipakai di sini ialah 980 cm per second kuadrat. Kemudian didapatkanlah perhitungan tegangan permukaan pada dua percobaan, yakni untuk fluida air yaitu 294,063 Dain per cm dan 111,743 Dain per cm. Kemudian tegangan permukaan fluida minyak pada percobaan pertama yaitu 53,9087 Dain per cm dan 23,532 Dain per cm. Kemudian pada fluida oli didapatkan tegangan permukaan sebesar 11,759 Dain per cm dan 5,580 Dain per cm. Dapat kita bandingkan pada hasil tersebut. Hasil yang kedua hampir merupakan kelipatan kedua dari hasil yang pertama. Hal ini dipengaruhi dari gejala kapilaritasnya, di mana semakin besar ketinggian dan juga dipengaruhi oleh ketinggian suatu pipa kapiler, di mana semakin besar ketinggian suatu pipa kapiler semakin besar pula tegangannya. Kemudian dapat juga disimpulkan bahwa tegangan permukaan yang paling kecil dimiliki oleh fluida oli, kemudian fluida minyak, dan terbesar yaitu fluida air. Ini dapat dijelaskan berdasarkan konsep kohesi, di mana semakin besar gaya kohesi terjadi, maka semakin besar pula tegangan permukaan yang terbentuk. Dan diketahui bahwa gaya kohesi itu yang terbesar ada di fluida air. Nah, selain faktor-faktor tersebut, terdapat juga beberapa faktor lain yang memengaruhi besaran dari tegangan permukaan, seperti faktor suhu, jumlah zat terlarut ataupun solut, surfaktan, jenis cairan, dan konsentrasi zat terlarut. Untuk faktor suhu, semakin meningkat suhunya, maka energi kinetik molekul pada fluida akan semakin besar dan juga tegangan permukaannya akan semakin besar. Kemudian untuk jumlah zat, ini cukup berkaitan dengan konsep konsentrasi zat terlarut, di mana semakin tinggi konsentrasi zat terlarut ataupun semakin banyak jumlah zat yang terlarut, maka semakin besar juga viskositas, dan semakin besar viskositas maka tegangan permukaan juga akan semakin besar. Sedangkan surfaktan ini adalah suatu zat yang dapat mengaktifkan permukaan, sehingga jika terdapat surfaktan maka maka tegangan permukaan akan menurun. Dengan ini juga surfaktan sering digunakan atau dapat digunakan pada metode pembersihan tumpahan minyak di daerah perairan seperti di kelautan. Kemudian yang terakhir yakni faktor jenis cairan.
di mana pada umumnya cairan dengan gaya tarik antar molekul yang besar, contohnya air, itu memiliki tegangan permukaan yang besar pula. Dan hal ini sesuai dengan hasil percobaan yang telah diperoleh berdasarkan perhitungan dari data sekunder yang diperoleh dari asisten praktikum. Nah, konsep mengenai tegangan permukaan ini sendiri dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, di mana yang pertama yaitu tadi seperti halnya pada surfaktan bisa digunakan dalam pengolahan industri minyak. Secara khusus, surfaktan dapat digunakan pada teknik bioremediasi. Kemudian yang kedua, konsep dari tegangan permukaan ini dapat digunakan sebagai dispersi obat-obat seperti sulfur dan zat-zat lainnya. Kemudian ketiga, untuk guna pengelolaan limbah. Kemudian yang keempat adalah untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah mekanika fluida yang terkait dengan fluida yang melewati tanah ataupun media berpori, film tipis, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan metode terbaik untuk membersihkan pakaian, di mana akan lebih baik jika mencuci pakaian menggunakan sabun cuci dengan air yang bersuhu tinggi. Sekian uji pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.